Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kali ini gue mau sedikit men-share. Kemarin kan kita sudah membahas tentang namanya sinkronus dan asinkronus. Dan kali ini gue membahas tentang namanya decrement dan increment. Nah, pemahaman gue tentang increment dan decrement hasil belajar gue ya, beberapa hari. Nah, increment itu kalau misalnya bahasa kita sendiri adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau misalnya kalian membuat toko online atau segala macam, biasanya menggunakan increment untuk menambahkan jumlah barang. Nah, di sini kalau misalnya dalam bahasa JavaScript, increment dan decrement itu adalah operator increment adalah sebutan untuk penulisan seperti i++ atau penambahan satu variabel. Perintah ini digunakan untuk menaikkan nilai variabel i sebanyak satu angka, artinya dia ditambahkan satu angka. Nah, perintah i++ adalah penulisan singkat yang dari i sama dengan i tambah 1 atau i kalau misalnya i-nya berapa ditambahkan 1 berarti kan misalnya kalau i-nya 5 ditambah 1 berarti kan 6. Sedangkan operator decrement adalah sebutan untuk penulisan seperti i minus minus. Ya seperti tadi dia cuma dikurang 1. Berarti kan misalnya 5 dikurang 1 berarti kan 4. Nah seperti itu. Lalu perbedaan increment itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada pra-increment dan post-increment. Apa sih? Post-increment adalah variabel A yang mengambil nilai I lalu variabel I ditambahkan 1. Sedangkan pre-increment, variabel I yang akan ditambahkan 1 terlebih dahulu kemudian diisi variabel A. Oke, daripada kalian pusing, mending kita lanjut aja ke studionya lagi ke layarnya aja ya. Kita lanjut aja. Kita record lah. Oke. Di sini gua menggunakan namanya Visual Studio Code. Oke, sebelum kalian mengikuti tutorialnya, jangan lupa ya. Yang pertama, tekan tombol subscribe. Yang kedua, download namanya Visual Studio Code atau Notepad++, terserah kalian gunakan editor sesuai kalian hati. Yang kedua, download namanya Node.js. Nah, sekarang kita mulai aja. Kita di sini menggunakan namanya membahas tentang pre-increment ya. Pre-increment. Oke, kita buat namanya pre-increment. Oke, di sini kita membuat namanya console.log. Oke, console.log. Di sini kita buat namanya pre-increment. Kurung. Sekarang kita buat namanya variabelnya ya. Jadi di sini ya, variabel A salah tempat. Variabel A titik koma. Oke. Variabel A ini belum kita ketahui berapa jumlahnya ya. Sekarang kita pengen tahu. Kita set variabel A ini menjadikan misalnya kita menjadikan 5 gitu ya, supaya kita paham. Dan di sini kita menggunakan console.log. Di sini kita buat lagi titik. Di sini kita buat A karena ini increment. Jadi kita buat incrementnya T titik 2. Di sini kita kasih string. Terus di sini kita kasih A. Itu kurung, titik koma. Oke, kita buat ngerapiin dulu. Setelah itu kita buat namanya incrementnya, pre-incrementnya console.log titik koma backtick. Di sini kita buat namanya A plus plus ini kita kasih T titik 2 string A plus plus. Kita kembalikan lagi ke awal console.log, kita backtick A plus T titik 2 string tutup kurung A lagi ya. Oke.
save. Oke. Sekarang inilah adalah increment ya. Sorry. Sekarang kita lihat hasilnya. Not. Oh, wait. Save. Not increment. .js. Oh, error. Sebentar. Ini kita clear lagi. Apakah ada yang salah? Konsol. Wait sebentar. Oh. Ini kebalik ya. Ini kebalik cuy, pantesan error. Nah, plus A di sini juga kita buat namanya plus A. Kita save. Gitu lihat not apa? Increment .js. Nah, oke. Sekarang udah keluar ya. Jadi 5A, jadi kita lihat ya, variabel A di sini variabel A-nya kita tidak ketahui ya berapa variabel A itu. Nah, di sini kita buat namanya variabel A, nilai A itu adalah 5. Maka dia akan keluarkan namanya konsol A T titik 2 A. Nah, artinya apa kan? Dia akan melakukan nilai incrementnya adalah A. Tetap normal, cuman ketika kita ini untuk menetralisirkan dulu ya, berarti dia pengetahui, berarti nilai A ini adalah 5, bener nggak sih? Oke, berarti 5 benar ya. Nah, sekarang kita buat pre-incrementnya, yaitu A plus incrementnya A plus. Maka kenapa? Dia akan menjumlahkan nilai 5 ditambah satu angka, karena A plus ini meningkatkan satu variabel. Nah, makanya dia akan menghasilkan angka 6. Di sini 5 tambah 1 adalah 6. Kenapa Bang kok A itu tetap 6? Karena di sini dia akan menghasilkan output yang dihasilkan akhirnya, bukan yang di pertama. Gitu. Nah, itulah pre-increment. Dia menambahkan variabel satu angka. Berbeda halnya dengan namanya post increment. Ya, sekarang kita lihat. Ini kita clear aja dulu ya. Nanti kita hasilkan bareng-bareng semua outputnya. Kita keluarkan semuanya ya. Berbeda halnya dengan namanya post increment. Nah, post increment seperti apa? Post increment kita buat aja di sini. Console.log tutup kurung tanda backtick. Oh enggak. Kita buat namanya string and post strip increment. Kurung kita buat lagi di sini. Kita buat namanya variabelnya sama ya kayak tadi, variabelnya A sama dengan 5 tutup kurung. Nah, sekarang kita buat outputnya sama kayak yang di atas. Kita copy aja yang di atas ya. Copy, masukkan ke sini. Nah, apakah sama? Enggak. Sekarang kita rubah A plus-plusnya ini menjadi A, plus A menjadi A plus. Di sini kita lagi. Jadi A plus. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini kita tutup dulu ya. Kita matikan dulu sementara. Terus yang ini kita buat namanya not. Sebentar. Kita save. Not apa? Increment .js. Kita mau menghasilkan namanya post increment ya. Jadi kita matikan yang pre increment dulu. Nah, yang post increment yaitu 5
5 dan 6. Apa artinya? 5 A-nya adalah sama yang tadi ya, dia netral 5 untuk masukkan output yang dari variabel A-nya adalah 5, terus A plusnya tetap 5. Kenapa? Karena dia tidak dia berkurang, maka tetap aja 5, dia tidak akan berubah. Nah, baru dia menjumlahkan A-nya, A-nya itu berapa? 5, berarti dia tambahkan 1 karena dia menggunakan post increment gitu. Kalau menurut pemahaman gue seperti itu ya. Nah, berbeda halnya kalau misalnya kita hasilkan perbedaannya apa sih Bang? Nah, perbedaannya kita lihat ya. Kita lihat kita bongkar semuanya. Kita lihat perbedaannya, perbandingannya seperti apa. Save not increment.js. Nah, A plus A5 plus A6. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya ada di tempatnya, tata letaknya. Kalau di sini 5, 6, 6, kalau di sini 5, 5, 6. Perbedaannya kalau misalnya di sini dia increment dia menambahkan satu angka. Kalau di sini menambahkan satu angkanya ketika dia menghasilkan nilai akhirnya. Gitu. Itu perbedaannya. Makanya increment, post increment dan pre increment itu seperti itu perbedaannya. Nah, semoga sampai sini paham ya. Nah, sekarang perbedaannya increment dan decrement itu seperti apa? Nah, ini salah satu aplikasi yang website yang pernah gua buat juga, yaitu JavaScript counter. Perbedaannya increment dan decrement. Increment yaitu menambahkan misalnya 1, 2 sampai terus menerus. Ini kita klik aja terus dia menambahkan sejumlah yang kita mau. Lalu yang kita decrement itu apa sih Bang? Nah, decrement itu mengurangkan sampai hasilnya minus banget. Nah, kita lihat. Nah, itu ya. Dia minus. Jadi 0 ke kanan plus 0 ke kiri minus. Nah, itu seperti itu. Kalau kita natural tetap 0. Nah, jadi seperti itu ya. Perbedaannya increment dan decrement seperti itu, dan perbedaannya pra-increment dan post increment seperti itu. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Untuk untuk pembuatan ini jangan minta source code-nya ya. Nanti kita akan ngobar bareng tentang JavaScript counter seperti apa. Jadi kalian sembari paham juga. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa untuk komen dan subscribe dan sampai jumpa. Bye bye.